Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold ini sendiri. Dan ya, seperti yang kita lihat ya, mungkin kita bahas untuk topik yang masih hot dulu ya, yaitu mengenai perang yang ada di Timur Tengah, teman-teman, gitu. Jadi ini saya sudah update ya, teman-teman ya, di 22 Juni ya, di hari Minggu. Jadi ini sebenarnya serangannya itu katanya sih di hari Sabtu di tanggal 21 Juni ya. Tentara US ya itu melancarkan 3 serangan ya di fasilitas nuklir ya, atau situs nuklir utama Iran ya, yaitu di Fordo ya, Natan sama Esfahan gitu, teman-teman. Nah, kalian bisa cek untuk beritanya. Saya sudah update di Telegram Juna Trading ID, teman-teman, gitu. Nah, ini nah pernyataannya ia menyebut serangan tersebut sangat sukses khususnya di Fordo dan memastikan semua pesawat kembali dengan selamat keluar dari wilayah udara Iran. Tapi berita yang terbaru yang belum sempat saya upload sih sebenarnya. Ini tuh sebenarnya kalau kita lihat ini dari US itu sendiri masih klaim sepihak, karena klaim dari Iran untuk saat ini ya itu tidak menyebabkan gangguan apapun terhadap Iran dari serangan US itu sendiri. Karena apa? Karena untuk untuk nuklirnya Iran itu udah dipindahkan ke tempat lain ya, sehingga tempat tersebut sudah dikosongkan oleh pihak Iran itu sendiri gitu, teman-teman. Katanya begitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah klaim sepihak yang ya mungkin ya ada benarnya juga kalau US bilang sukses ya, karena kan pesawat dia udah nyerang terus balik dengan selamat tanpa ada yang meledak atau apa, teman-teman ya, gitu ya. Nah, itu memang sukses gitu. Cuma kalau memang dalam kata untuk menggempur Iran ya, atau bahasa itu kayak sampai menyebabkan nuklirnya rusak atau apa, kan bahaya juga ya, gitu ya. Nah, itu belum ada buktinya, sehingga dan Iran pun bilang itu tidak mempengaruhi apapun gitu, teman-teman, karena tempat tersebut itu sudah dikosongkan ya. Dan serangan dari US itu dianggap sangat cetek oleh si Iran itu sendiri gitu. Itu saya baca di berita, mungkin nanti saya akan update lagi beritanya ya di Telegram sama di Instagram Juna Trading ID, teman-teman, gitu. Nah, kemudian di sini ya dampak ekonomi ya. Jadi dampak ekonomi apa sih yang akan terjadi ya, terutama di dunia berkembang ya, kayak kita di Indonesia seperti ini, teman-teman. Jika in case terjadi World War III atau Perang Dunia Ketiga. Yang pertama itu ada lonjakan harga minyak dan energi ya, dimana kalau kita lihat pasti XTI USD itu naik kembali ya, karena permintaan minyak yang tinggi, teman-teman ya. Terus ada di sini adalah mengenai inflasi dan tekanan terhadap mata uang lokal gitu. Nah, terutama untuk negara-negara yang memang ikut serta dalam perang dunia ya, teman-teman ya. In case itu terjadi gitu. Nah, kemudian di sini arus modal keluar dari negara berkembang ya, karena pengeluaran negara pasti jadi besar sekali, teman-teman. Terus krisis pangan dan gangguan impor. Nah, ini perdagangan global itu akan terpengaruh jika memang terjadi war ya, atau World War III, teman-teman, gitu. Nah, kemudian penurunan ekspor, gangguan industri ini udah pasti ya secara globally. Untuk poin 4 sama poin 5 ini udah pasti terjadi kalau misalkan terjadi, teman-teman ya, in case terjadi World War III, teman-teman. Terus resiko instability politik dan sosial, nah ini juga akan terjadi, teman-teman. Yang pastinya kesimpulannya adalah kalau benar terjadi perang dunia atau konflik besar antara Amerika Serikat dan Iran ya, Amerika Serikat membantu Israel ya, teman-teman ya, gitu. Dengan berkembang akan terkena imbas paling parah, krisis ekonomi, inflasi, krisis pangan, dan instabilitas politik menjadi ancaman nyata dalam waktu singkat jika itu terjadi, teman-teman, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat lagi ya, di sini ada saya ada update Iran tolak negosiasi dengan US atau Amerika Serikat. Secara tegas menolak ajakan negosiasi dari Amerika Serikat. Alasannya, selama Israel masih menyerang, Iran tak akan duduk di meja perundingan. Ya benar juga sih ya, siapa mau yang duduk di meja berunding ketika negara lagi diserang. Padahal kan yang mulai kalau kita lihat ya memang si dari pihak Israel dulu baru ke Iran gitu, teman-teman ya, gitu. Terus Iran juga menuduh ya, US hanya ingin menjadikan negosiasi sebagai kedok serangan militer. Nah, sebenarnya di sini agak saya bingungkan adalah, kalau kalian ingat lagi mengenai masalah tarif yang kemarin-kemarin yang baru berlalu nih ya, teman-teman ya,
Trump ini suka mengambil keputusan itu di Sabtu Minggu atau di weekend gitu. Jadi weekend itu jadi senjatanya utama Trump ketika market closing, sehingga menyebabkan instability harga ketika market open gitu. Sama halnya seperti ini. Nah, Trump bilang kemarin kita dapat info kalau misalkan si US ini ya dia akan masuk dalam masa, dia bukan masuk ya, tapi dia akan jeda dulu untuk 2 minggu untuk mengambil keputusan gitu. Artinya dia mau berunding lah gitu ya, apakah gue mau ikut atau enggak gitu. Ternyata nggak lama setelah news itu muncul ya, atau berita itu dirilis ke publik ya, yang kita dapat gitu teman-teman ya. Nah, di hari Sabtu di tanggal 21 Juni itu Trump dari US sendiri melancarkan aksi penyerangan ke Iran gitu, sehingga ini nggak butuh 2 minggu nih gitu ya, cuma beberapa hari aja, seminggu aja nggak nyampe gitu ya, dia udah nyerang gitu. Jadi menurut saya sebenarnya ini saya udah sempat ngomong juga di learning center ya mengenai ini. Trump itu suka mengambil keputusan kurang lebih di Sabtu Minggu gitu, makanya harus hati-hati. Makanya dari Jumat kemarin saya juga less trade ya, saya juga ada info tim dan juga ada info ke learning center juga, karena memang ini agak beresiko gitu teman-teman. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi geopolitik sama sentimen. Overall, kalau memang dari sentimen geopolitik ya, ini memang masih cukup bullish untuk gold, memberikan sentimen atau angin segar untuk gold sama XTI USD gitu. Itu kalau kita bahas dari segi geopolitik ya, atau dari sentimen pasar gitu. Terus kalau dari fundamental ya, kayak the Fed mau hold atau mau hawkish segala macam, itu juga sebenarnya jadi hal yang cukup bagus juga di sisi lain untuk USD ya, dan menekan harga gold. Jadi ini agak berketerbalikan gitu, ini agak berlawanan gitu. Dari kalau kita dari sisi The Fed keputusan masih membuat bearish ya, tapi kalau dari sentimen market untuk saat ini memang masih condong lebih ke arah bullish movement gitu. Kalau dibilang lagi bang, kalau misalkan mengenai fundamental gimana? Kalau fundamental untuk saat ini memang gold ini memang masih menjadi aset safe haven yang paling luar biasa kuatnya, yang paling dipilih-pilih oleh banyak orang ketimbang USD untuk saat ini. Seperti kita lihat juga harga USD merosot ya, ini karena juga ada inflasi dan juga pengenaan tarif yang memang kurang disukain atau kurang disambut positif oleh market secara global gitu teman-teman. Oke, itu kalau kita lihat dari segi sentimen market. Overall sih kalau saya lihat memang ini ada potensi untuk gold lanjut naik lagi, dan ada potensi dia membuat new ATH baru ya, atau closing ATH di 3435 ke atas ya teman-teman. Oke, back to topic ya. Ini tadi kita udah bahas news fundamental ya. Jadi kalau dari kemarin sih sebenarnya gold itu nggak banyak movement ya. Kemarin kita ada bahas FPG daily, kemudian 334 ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini di bagian biasa sebelumnya nih ya, ini kan ada 3345 ya. Jadi overall kalau kita lihat gold balik ke sini dan di bawah 3390, kemarin kita udah cari sell juga ya. Kongres tuh kalian udah dapat sell ya. Terus ini sekarang dia mau balik lagi ke atas gitu. Nah, ini kita udah buat mapping baru gitu teman-teman. Nah, ini karena ini video ada di Sabtu Minggu ya, saya mau bahas dulu mengenai COT. Jadi kalau kita perhatikan dari COT memang udah 2 minggu yang lalu ya, ini mengalami kenaikan ya dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia turun ya di sini. Nah, ini dia stagnan, habis itu dia naik. Jadi ini memang masih berkorelasi positif dengan permintaan harga pasar untuk saat ini gitu teman-teman. Dan yang bagus ya di sini net positionnya itu juga ikut naik, walaupun memang untuk minggu ini dia terlihat stagnan gitu. Overall sih memang ini biasnya masih bullish dari COT data ya, change position. Untuk bagian long itu ada surplus 714, sedangkan untuk short itu ada surplus juga 205. Cuma memang di sini kita perhatikan adalah bagian long itu untuk add position, untuk longnya itu masih lebih banyak ketimbang short teman-teman gitu. Jadi bisa dikatakan untuk biasnya overall ini masih bullish untuk gold. Lalu untuk COT ya, ini kan kita cuma punya data closing ya sebenarnya gitu. Closing itu di 3368. Jadi ini saya nanti mau bahas, ini menarik juga ya, 3368. Berarti di sini 3368, 3370 lah kita ambil di sini. Nah, ini kan 2 DTE ya, artinya 2 days to expire ya.
ini mungkin kebahasanya kayak gini, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, ini kan dirilis hari Sabtu ya, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, ini Senin dia expire ya, teman-teman. Ya. 337 ini harga closing ya, kalian perlu diingat. Di atas 337 ini ada 3380 ya, kemudian 3400. Lalu ini dari 3410 sampai 3420 dan itu ada di 3450 ya untuk saat ini, teman-teman. Di bawah 337 itu nggak banyak banget dia. Itu ada 3320, kemudian 3340, 3350 gitu. Jadi dari COT sendiri pun tadi biasa bullish ya. Kalau dari si OI data ini juga biasa masih bullish, teman-teman gitu. Nanti akan saya share juga ini untuk kalian ya ke channel Telegram gitu, teman-teman. Oke. Berarti targetnya itu tadi, bentar, saya mau tandain soalnya. Saya mau tandain 3370 ya. Ini harga closing, ini 1, terus 3400, 3410, 3420 sama 3450 ya. Kemudian di bawahnya itu ada 3320, 3340 sama 33 berapa? Oh, sorry. Bentar. 3350. 3350 betul ya. Ini kita screenshot, kita mau kasih nanti ke kalian. Oke, sip. Kemudian COT juga ya, COT ini. Oke, sip. Nah, kemudian kita mau lihat news untuk 1 minggu ke depan itu ada apa sih. Nah, nih, Trump address nation after bombing 3 Iranian nuclear sites ya. Jadi ya biasalah kalau Trump ya. Semoga perang ini bisa cepat selesai ya, teman-teman ya. Karena kalau dia terlalu lama pun nanti pasar kita yang diobrak-abrik sama market masalahnya gitu, teman-teman, sama aset kelas gitu. Trading pun jadi agak susah gitu nantinya. Ya paling kalau misalkan in case benar-benar terjadi, kita ngomong worst case-nya ya, sampai dia World War III itu memang Amerika turun tangan, Rusia turun tangan ya kan. Ya itu mungkin kita cuma bisa satu opsi, yaitu buy only untuk opsi gold gitu, teman-teman. Nah, kemarin kan kalau kalian lihat ya, itu kapalnya US ya kan sempat lewat dari Aceh tuh. Nah, itu kan pas tadi kalau nggak salah saya lihat itu ada berita lagi. Jadi pesawatnya Rusia itu terbangnya itu dia rendah banget dari kapalnya dia, dari kapal induknya US ya. Nah, itu memperingatin gitu, kayak kasih rudal-rudal kecil gitu nyemplung ke laut gitu, teman-teman. Itu kayak memperingatin kalau misalkan jangan terlalu banyak ikut campur, karena Rusia pun sebenarnya ingin ya turun tangan kalau memang sampai US ikut campur, tadi kan begitu. Nah, ini kan US sudah turun tangan nih. Nah, sebenarnya tinggal tunggu aja nih permainannya dari Rusia itu bagaimana gitu, teman-teman. Sampai dia turun tangan juga ya berarti posisi dia yang di Ukraine ya, tentaranya itu harus dikerahkan sebagian ke perbatasan yang ada di Iran untuk ngebantu Iran, teman-teman gitu. Terus kalau kalian lihat juga kan ada tuh ya tentara-tentara US Army ya, itu kan dikasih makan enak segala macam ya. Terus ada dia upload kan ini tuh ya, dia bilang lu orang tahu kan pertandanya apa gitu, artinya memang mereka sebenarnya udah siap disuruh perang. Jadi kalau udah makan enak terus amit-amit meninggal kan ya udah gitu loh, maksudnya yang penting udah ada perayaan gitu ya, mungkin begitu ya. Cuma nggak tahu lah, itu kan kita dapat video-video cuplikan dari Instagram, mungkin kalian juga udah lihat video-video yang saya ceritain ke kalian ya, teman-teman ya gitu. Untuk tanggal 23 ya Juni ini sebenarnya nggak banyak, cuma ada FOMC ya, member daily speech ya. Kemudian ada S&P Global US Manufacturing di hari Senin ya, teman-teman ya. Nah, terus this week itu ada S&P sama exciting home sales ya. Terus di hari Selasa itu nothing, ada CB ya, CB consumer sama ada the Fed Chair Powell speech. Jadi di hari Selasa jam 9 malam itu ada Om Powell lagi, dia mau speech, teman-teman. Terus ada di hari Rabu ini ada Fed, serasa Rabu ya, ini dia speech 2 kali ya guys, dia speech 2 kali. Terus ada new home sales ya sama crude oil inventory.
Lalu di hari Kamis ini ada durable goods order, terus ada laporan GDP final kuartal 1. Ini yang ditunggu-tunggu sama market. Wow, minggu ini very sibuk ya. Tuh, ada Om Powell 2 kali speech, expected home sales, GDP, sama jobless claim juga ada ya. Lalu di hari Jumat itu ada core PCI price index ya. Ini laporan inflasi semua, teman-teman. Oh, minggu ini nggak bisa dianggap remeh ya ternyata ya. Jadi memang banyak juga ya untuk area-area news ya untuk minggu ini, teman-teman. Terutama yang kita jadi fokus adalah Powell speech ya. Nanti di hari Selasa sama Rabu. Kemudian di hari Kamis itu ada hari ya kan ya, Selasa Rabu ya. Selasa Powell, bentar, Monday, Wednesday, ini Tuesday itu ada Powell ya. Nah, ini Selasa sama Rabu itu ada Powell, terus ada home sales sama new exciting ya, new home sama new exciting, rumah lama sama rumah baru. Lalu di hari Kamis itu ada durable goods order, ada GDP final ya. Wow, ini luar biasa pokoknya news ya teman-teman. Oke, jadi harus lebih stay safe lagi untuk minggu ini teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi, kita mau lihat secara teknikal sebelum di banyak movement ya minggu ini gitu. Oke. Nah, ini untuk daily ya. Sebenarnya kalau daily sendiri pun saya melihat ini dia masih uptrend. Ini kan ada symmetrical triangle ya. Jadi symmetrical triangle ini udah di breakout nih sama harga gitu. Nah, udah breakout. Jadi ini cukup selaras gitu pergerakannya gitu teman-teman. Cukup selaras dia untuk melanjutkan kenaikannya ke atas gitu. Dan untuk bullish yang lebih kuat lagi ya, nanti saya mau bahas ya. Nah, untuk bullish yang lebih kuat, daily itu butuh closing di atas 3380 gitu untuk bullish movement lebih kuat. Jadi di bawah 3380 ini masih tergolong lemah untuk bullishnya. Ya, bullish juga, tapi memang agak lemah. Untuk konfirmasi yang cukup kuat, dia butuh closing di atas 3380 ya, baru dia bisa melanjutkan kenaikan. Nanti akan kita drawdown lagi untuk time frame supaya kalian bisa lebih ngeh kenapa di 3380. Kita bahas daily ya dulu. Oke, 380. Nah, ini FVG daily. FVG daily ini masih disentuh-sentuh sama dia. Nah, terus untuk key level daily itu ya, untuk intraday kita di sini teman-teman. Di 3357 gitu. Jadi di bawah 3357 itu baru dia movementnya itu semi biris ya, semi biris dengan target 3339 sampai 3315. Nah, kemudian 3315 ini adalah support daily, di mana support daily tidak boleh di breakout. Kalau dia breakout di bawah 3300 berarti gold ini akan terjun lagi menuju ke 3200 gitu, oke. Jadi itu ada beberapa catatan untuk kalian di time frame daily gitu. Nah, kemudian sekarang tadi kan kita udah bahas mengenai biris ya. Biris itu kan berarti key level itu ada di 3357. Itu semi biris ya. Itu berarti targetnya biasnya itu adalah di 3340 atau 339 sampai 3315. Kalau dia mau ngerubah struktur trend ya. Kalau dia mau ngerubah struktur trend untuk daily, dia harus closing di bawah 3300. Di bawah 3300 ya. Struktur daily berubah gitu. Oke, nah ini di bawah 3300 ya. Di atas 3380 sekarang kita bahas. 3380 itu dia akan naik dan lanjut sampai 3435 di rekan kita saya ke sini ya, dan ada potensi untuk nyentuh lagi di 3500 ya untuk gold ini sendiri gitu teman-teman. Oke. Jadi itu beberapa note untuk kalian di daily itu sendiri gitu. Kemudian kita lanjut ya, ini untuk 4 jam. Oh ya, sorry, sebelum kita lanjut 4 jam di sini untuk weekly. Weekly daily itu weekly bagus juga ya, dimana weekly-nya itu kalau kita perhatikan, jadi dia nggak nge-break turun ya. Ini kan candle breakout nih, ini kan sideway gitu. Nah, ini sideway candle breakout, jadi last candle yang ini itu nggak closing di bawah area penempatan dia di sini gitu. Jadi bahas itu candle yang ini ya, candle yang ini
itu dia ngejagain pergerakan movement yang ini gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi ini dijagain, kalau dia mau turun berarti dia harus minimal break dulu di bawah ya 3357. Itu kalau kita lihat dari weekly. Jadi weekly, daily 3357 ini berkesinambungan ya gitu. Nah, lanjut. Ini di 4 jam. Nah, di 4 jam ya, ini kita butuh dia untuk ngebreak di atas ya. Ini. Nah, 4 jam kelihatan jelas nih. Kita belum bahas mengenai entry zone atau gimana karena market belum buka, itu nanti di hari Selasa atau di hari Senin nanti saya buatkan video khusus untuk cari-cari entry gitu teman-teman. Ya, paling ini kalau ketemu ya kita ambil juga lah gitu. Oke, jadi untuk yang 4 jam ini kita kelihatan bahwa marketnya itu sedang bullish ya trennya. Channelnya juga bullish ya. Jadi ini masih seirama dengan dia gitu, dengan movement dan juga sentimen market untuk saat ini. Nah, ini kalau kita perhatikan di bawah 3336 ya sampai 3343 ini dia break trendline dan ada potensi. Ini kan liquidity 1 2 3. Nah, ini liquidity nih. Liquidity ini ada potensi di sweep sama dia gitu. Ya, liquidity yang ada di sini nih. Nah, liquidity yang di sini ini potensi di sweep sama dia. Kita sebut ya. Liquidity potensi di sweep dengan target penurunan itu bisa ke 3278 3262 gitu. Di sini ada support ya. Kalau kalian perhatikan untuk supportnya ini di sini. Oke, nah ini di sini supportnya. Kalau dia turun, break support dia turun. Kalau dia break support ini dia belum break atau masih bertahan, dia akan lanjut naik lagi gitu. Oke, nah ini kan kalau kalian perhatiin dia belum break, dia nahan lagi kan, naik lagi gitu teman-teman. Maka ini bisa dikatakan support yang cukup kuat gitu. Di bawah support ini itu ada level 3210 gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian di atas ya kita bahas dulu. Tadi kan kita udah bahas mengenai breakout dari trendline segala macam. Nah, ini kita mau bahas mengenai kalau dia masih ikutin trendline kira-kira kemana sih? Kalau dia masih ikutin trendline yang ada atau channeling harga bullish yang ada di sini ya, itu dia masih butuh konfirmasi break dari sini. Ini center line. Ini kan support, ini resisten kan. Nah, ini center line-nya dia. Kalau dia bisa break, nah di 4 jam lebih rinci. Bisa break di atas 3390 ya. Ini range-nya dari 3382 ke 3390. Nah, kalian juga perhatikan di sini ada candle ya. Nah, ini candle juga. Nah, dia baru bisa lanjut untuk naik lagi ke atas gitu. Jadi di bawah level ini ya, itu dia masih ada potensi untuk mental ke bawah lagi gitu. Jadi kalau dia udah closing 4 jam, 1 jam di atas 3391 ya. Di sini kita cari aja area buy ya dengan FVG atau kalau ada QM kita cari QM ya di time frame 15 atau 5 menit ya teman-teman ya. Nah, itu kalian boleh buy dengan target di 3438 3443 sampai 3480-an mungkin bisa di sini. Gitu, 3480 sampai 3496 atau 3500 teman-teman gitu. Nah, perlu dari catatan di sini. Nah, kita ketemu hidden gem sedikit. Itu FVG 4 hours tapi ternyata sayang sekali guys, ini udah diambil FVG-nya. Saya kira masih fresh, ternyata ini udah dicomot dikit nih sama dia 4 jam sama candle yang ini. Nah, ini udah comot, jadi udah nggak fresh ya FVG-nya gitu. Nah, di sini ini ada unfresh FVG ya, ini resisten. Tapi sudah unfresh teman-teman, jadi agak harus hati-hati ya. Di atas 3339 dia lanjut naik. Ini cari pijakan buy aja ya di FVG atau QM FVG itu bisa kalian cari di 5 menit atau 15 menit ya. Itu untuk cari pijakan buy. Target pertama itu 3421 3433, target kedua itu 3470 dan tertingginya itu di 3500 gitu teman-teman. Oke. Kalau udah jalan, misalkan kalian punya setup segala macam, udah jalan 20-30 pip, kalian boleh tag kebagian dulu, terus XL plus ya. Intinya kalau kalian mau hold di atas 50 pip ke atas, tujuannya dan target kalian itu harus diamankan dulu. Ya minimal XL plus dulu lah gitu, supaya nggak yang terlalu kalau misalkan harga market balik ya, kita nggak pergi gitu teman-teman. Oke.
Ya, jadi mungkin itu sih ya yang ingin saya sampaikan tuh. Ini kalau kalian tuh 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Ini mengenai TA. Jadi video kali ini kita belajar untuk memahami sentimen yang terjadi di dalam market, terus kita cari zona-zona yang memang potensial untuk jadi patokan market untuk 1 minggu ke depan gitu teman-teman. Oke. Jadi nanti kalau untuk bahas FPG lagi, kita mau bahas entry lagi, nanti kalau ketemu pasti kita bahas dan kita kasih mappingnya gitu untuk area zona entry-nya gitu. Kan kalau kalian cek juga video 1-2 bulan ke belakang itu saya juga selalu kasih kalian zona entry kan. Dan puji Tuhan itu profit kan, lebih banyak profitnya gitu. Ada yang kayak kemarin 1 jam ya kan, terus 4 jam, 5 menit, 15 menit itu kan dapat semua gitu teman-teman ya. Jadi kalian boleh cek lah video-videonya, biasa saya ada review ya untuk hasilnya bagaimana gitu ya. Puji Tuhan itu profit semua gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan ya. Thank you untuk kalian sudah datang, and see you on the next video update.